Pemirsa, seekor ular piton sepanjang 2 meter menghebohkan warga Cisoka, Kabupaten Tangerang. Reptil berukuran besar ini masuk ke kamar mandi warga. Upaya evakuasi berjalan dramatis karena ular melakukan perlawanan. Petugas pemadam kebakaran Pos Cisoka yang tiba di lokasi terpaksa menjebol tembok kamar mandi rumah warga di Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten untuk menangkap seekor ular jenis piton. Posisi ular piton yang terjepit di tembok dan tubuh ular piton yang cukup besar membuat petugas pemadam kebakaran mengalami kesulitan saat akan mengevakuasi ular piton. Setelah membutuhkan waktu 1 jam dengan alat kampak, petugas damkar berhasil menangkap ular piton yang memiliki bobot 8 kg tersebut. Susah, ini posisinya ular nyelip dia dari tembok tetangga sama tembok kamar mandi korban. Ya itu mungkin kendalanya, kita harus membobok tembok dulu. Usai dievakuasi, ular piton ini akan diserahkan kepada pecinta reptil untuk dikarantina sebelum dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Pemirsa, petugas pemadam kebakaran Kota Palangkaraya mengevakuasi 2 ekor anak anjing peliharaan yang terjebak di sela dinding rumah warga yang sempit. Diduga kedua anak anjing itu terjebak saat bermain. Kenapa sampai bermainan macam ini caranya? Dengan menggunakan alat seadanya seperti tongkat penjepit, tim rescue damkar berusaha mengevakuasi 2 ekor anak anjing peliharaan yang terjebak di sela 2 dinding rumah warga di Jalan Bandeng, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski sempat kesulitan karena anjing berada di sela tembok rumah yang sempit dan gelap, namun sekitar setengah jam kemudian petugas berhasil mengeluarkan anak anjing lucu berwarna hitam dan putih dengan selamat. Diduga anak anjing tersebut terjebak saat bermain dan masuk ke sela tembok rumah warga tanpa diketahui oleh pemiliknya. Ada 2 ekor anak anjing yang terjebak di celah 2 tembok ini. Dengan diameter 7 cm, dia tidak bisa lagi keluar dan bentuknya telentang. Ada warna hitam dan ada warna putih. Usai dievakuasi, kedua ekor anak anjing tersebut kemudian diserahkan kembali kepada pemiliknya. Petugas juga mengimbau agar sang pemilik lebih memperhatikan hewan peliharaannya agar kejadian serupa tak terulang kembali. Ya, pemirsa, ratusan ton ikan budidaya di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung, mati mendadak. Kejadian ini diduga akibat meningkatnya kadar belerang di dasar danau. Sebanyak 250 ton ikan nila dalam ratusan petak keramba jaring apung di Danau Ranau, Kabupaten Lampung Barat, Lampung mati mendadak. Peristiwa ini terjadi sejak sepekan lalu, membuat warga dan para petani terkejut karena ikan tiba-tiba mabuk kemudian mati. Akibatnya para petani mengalami kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Selain di dalam keramba, ikan yang mati juga merupakan ikan liar yang berada di Danau Ranau. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Kabupaten Lampung Barat telah mengambil sampel ikan yang mati dan air Danau Ranau. Diduga peristiwa itu terjadi lantaran meningkatnya kadar belerang dari dasar danau sehingga kadar oksigen dalam air pun menurun drastis hingga di bawah 1 mg per liter. Ya kalau ini ya sementara ini yang jelas itu ya karena naiknya air belerang yang ada di Gunung Seminung ini. Mungkin karena pengaruh dari gempa-gempa berapa kali yang pernah terjadi ini, mungkin ya dari situ asalnya. Jadi dia mungkin keluar dari itunya, itulah yang menyebabkan yang membuat ikan mati ini. Kematian ikan pernah terjadi pada tahun 2009 dan 2018 silam, namun tidak sebanyak sekarang. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Relawan Anies Baswedan di Solo menargetkan dapat menyumbang 15.000 suara pada Pilpres 2024. Sementara itu, relawan dari Ganjar Pranowo serta Sandiaga Uno juga menggelar sejumlah kegiatan untuk meraih dukungan masyarakat. DPD Aliansi Nasional Indonesia Sejahtera Kota Solo menargetkan dapat menyumbang perolehan 15.000 suara untuk Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Mereka mengaku optimis dapat mencapai target tersebut.
Acara pelantikan sekaligus deklarasi dukungan terhadap Anies Baswedan digelar di posko pemenangan di Jalan Dr. Rajiman. Sejumlah buruh di Banten dan Bogoraya yang berjejaring dalam Ganjaran Buruh Berjuang atau GBB menggelar rapat koordinasi di Kabupaten Lebak, Banten. Mereka berkomitmen terus merangkul kaum buruh untuk meluaskan dukungan kepada Ganjar Pranowo. GBB Banten mengklaim telah merangkul hampir 2.000 buruh untuk bersama-sama mendukung Gubernur Jawa Tengah itu. Relawan Ganjar Muda Pajajaran atau GMP menggelar kegiatan pagelaran wayang golek di Padepokan Giriharja Dayakolot Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Selain wayang golek, sejumlah pelukis turut serta memberikan kontribusi dengan menyerahkan hasil karya lukisan Ganjar Pranowo. Dua kegiatan tersebut merupakan rangkaian kolaborasi antara seniman dengan GMP sebagai apresiasi kepada pelaku industri kesenian di Jawa Barat. UKM Sahabat Sandiaga Uno Kabupaten Bogor, Jawa Barat menggelar bazar sembako murah di Desa Mekarsari, Cilengsi. Dalam bazar ini penerima cukup membayar paket sembako senilai Rp100.000 dengan harga Rp25.000 saja. Adapun paket sembako berisikan beras 5 kg, gula 1 kg, minyak 1 liter, sabun cuci piring, dan teh. Total ada 200 paket sembako yang disiapkan dalam bazar murah ini. Pemirsa, akademisi menyebut kehadiran KUHP baru pengganti KUHP Produk Kolonial patut disambut baik dan wajib disosialisasikan sebelum berlaku efektif pada 3 tahun ke depan setelah diundangkan. Hal itu disampaikan Guru Besar Universitas Negeri Semarang, Profesor Beni Rianto dalam sosialisasi KUHP yang digelar Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia bersama Universitas Andalas. KUHP baru pengganti KUHP Produk Kolonial akan berlaku efektif 3 tahun sejak diundangkannya. Selama masa transisi, sosialisasi substansi KUHP penting dilakukan untuk menghindari salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Sampai sekarang 18. Sosialisasi itu nanti ditingkatkan adanya training of trainer maupun training kepada para seluruh stakeholder yang ada. Nah, ini penting ini karena masa transisi ini harus benar-benar dimanfaatkan oleh pemerintah khususnya maupun pembentuk undang-undang untuk lebih bisa memahamkan KUHP nasional kita kelebihannya di mana. Persiapan mudik Lebaran 2023, Korlantas Polri akan survei jalur untuk meminimalisir kendala saat musim mudik dan memberikan kenyamanan masyarakat. Kakor Polri Irjen Firman Santiabudi mengatakan jalur selatan akan menjadi titik peninjauan awal arus mudik Lebaran 2023. Survei jalur akan digelar pihaknya bersama sejumlah instansi terkait. Dengan adanya survei jalur diharapkan dapat memberikan rekomendasi jalan alternatif bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan mudik. Menurut Firman, survei rekomendasi jalur alternatif juga mengurai kemacetan di ruas jalan tol. Lokasi khususnya di jalur selatan ya, yang pada saat Lebaran kemarin belum banyak diminati untuk digunakan. Moga-moga dengan di tahun ini kita juga ingin melihat rekomendasi apa yang bisa kita berikan kepada instansi terkait supaya kepadatan tanda kutip yang mungkin akan terjadi di jalur tol itu bisa kita pecah. Ya, pemirsa, tingkatkan kualitas kesehatan masyarakat Papua. Satgas Yonif Rider 303 Kostrad berikan layanan kesehatan gratis di Honai, Distrik Ilaga, Papua. Sebanyak 450 prajurit setia sampai mati, Satgas Yonif Rider 303 SSM turun langsung ke Honai, Distrik Ilaga, Papua. Para personel TNI Kostrad ini berkeliling di desa Honai, mendatangi langsung dan melakukan pengecekan kesehatan masyarakat Distrik Ilaga, Papua. Masyarakat Puncak Papua pun sangat antusias dengan kedatangan personel TNI yang membuka layanan kesehatan gratis.
Selain mengecek kesehatan, personel TNI juga memberikan vitamin dan obat-obatan yang diberikan secara gratis, khususnya anak-anak Papua. Di rumah, ayo makan di rumah, tidak apa? Lapar sudah. Pertama kan perkenalan saya di laman itu. Depan. Kegiatan ini merupakan salah satu program rutin Satgas Yonif Rider 303 SSM untuk mendekatkan diri dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di puncak Papua. Kegiatan teritorial di daerah penugasan Papua ini dilakukan juga untuk menjaga stabilitas keamanan dan kesejahteraan masyarakat di perbatasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor DPRD DKI Jakarta terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.